Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas 11 IPS 2 dengan beranggotakan 1. Wahyu Sabto Utomo, 2. Hernawan, 3. Salamatri Tunggal Dewi, 4. Cindy Agatha. Kami ingin mempresentasikan tentang seputar muamalah. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dasar hukum muamalah. Yang pertama, Al-Quran. Tidak perlu diragukan lagi, sumber hukum Islam yang tertinggi adalah Al-Quran. Segala hal yang bernafaskan Islam, pasti landasan hukumnya nomor 1 adalah Al-Quran. Begitu juga dengan ekonomi syariah yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Al-Quran pada dasarnya merupakan wahyu dari Allah yang diberikan pada Nabi Muhammad untuk membimbing umat manusia. Karena dalam Al-Quran, semua jawaban atas permasalahan yang ada pasti ada. Mulai dari kehidupan sehari-hari sampai ekonomi pun ada. Yang kedua, hadis. Pada dasarnya, hadis merupakan suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad, baik dari perkataan, perilaku, dan tindakannya. Kita pasti sering tahu bahwa hadis dijadikan sebagai pendamping dari Al-Quran. Memang benar bahwa sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah menggunakan hadis sebagai landasan hukum setelah Al-Quran. Hadis digunakan untuk menyempurnakan penjelasan dari Al-Quran, sehingga kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik tanpa keluar dari hukum Islam sendiri. Prinsip-prinsip muamalah. Ada beberapa prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau anugerah dari Allah SWT kepada manusia. 2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Demikian akhir presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.